ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya diperlihatkan oleh malaikat Jibril dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabiyun wa ma'ahu thalathah, ya, seorang nabi, ya kata Rasulullah SAW ketika diperlihatkan, wa Nabiyun wa ma'ahu thalathah, ya, seorang nabi yang hadir kemudian diikuti oleh 3 umatnya saja, begitu. Kemudian Nabiyun ya wa ma'ahu itsnan, ada seorang nabi yang hadir di padang mahsyar ya bersama umatnya, yang umatnya beriman itu hanya 2 orang, itu jamaah rahimakumullah. Kemudian ada yang ketiga, pemandangan yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya nanti akan terjadi pada hari kiamat, jamaah rahimakumullah, di padang mahsyar ya, ketika itu bersama Jibril dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, wa nabiyyun wa laisa ma'ahu ahad, ya, ada seorang nabi yang hadir di padang mahsyar tidak bersama seorang pun yang beriman kepadanya. Dia datang dengan ya dirinya sendiri saja hadir di padang mahsyar. Ya ternyata ya tidak ada yang beriman, jamaah rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. رب اشرح لي صدري wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, jamaah Bapak Ibu-ibu Masjid Darussalam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ditetapkan dalam keimanan kita kepada Allah, dimudahkan melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, dimudahkan melangkahkan kaki kita ke dalam masjid untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hamba yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda, sungguhnya salat fajar atau salat subuh yang dilakukan oleh seorang hamba itu disaksikan oleh para malaikat. Kemudian Rasulullah SAW melalui lisannya yang mulia berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keberkahan untuk umatnya. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan untuk umatku yang mengawali paginya dengan kebaikan, yang mengawali paginya ya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengawali paginya dengan sholat subuh atau bahkan sebelum sholat subuh. Jamaah rahimakumullah, kita tahu seorang hamba
ketika ia tidurnya ia diikat oleh setan. Ikatan-ikatan itu tidak akan lepas sehingga ia ketika bangun lantas ia berdoa kepada Allah, kemudian akan lepas ikatan yang berikutnya, kemudian lantas dia berwudu, akan lepas lagi ikatan yang kedua, kemudian dia menegakkan sholat, ya. Kemudian lantas lepaslah ikatan yang ketiga yang diikatkan oleh setan ataupun iblis ketika kita sedang tidur, ketika kita sedang mati, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, karena tidur adalah mati kecil. Fa asbaha nasyitan. Kemudian seorang hamba bila sudah melaksanakan tiga-tiganya, maka dia akan menjalani paginya dengan pagi yang begitu bersemangat. Jamaah rahimakumullah, bukan pagi yang tanpa semangat. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dijadikan hamba yang mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil mahsyar, ya. Yang pada saat itu kata Rasulullah, mahsyar itu sawadul a'zam, ya. Mahsyar itu hitam tertutup, ya, karena banyaknya umatku, ya. Sawadul a'zam, banyaknya umatku, ya, yang berkumpul di situ. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tazawwajul wadud wal walud, ya. Ada perintah, ada himbauan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk para laki-laki umatnya, menikahlah dengan wanita yang penyayang, kemudian menikahlah dengan wanita yang subur, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mukathirun al-umam, ya, kata Rasulullah. Jadi subur karena aku suka umatku itu banyak nanti akan memenuhi padang mahsyar. Karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, diperlihatkan oleh malaikat Jibril dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, nabiyun wa ma'ahu thalathah, ya, seorang nabi, ya, kata Rasulullah SAW ketika diperlihatkan, wa nabiyun wa ma'ahu thalathah, ya, seorang nabi yang hadir kemudian diikuti oleh 3 umatnya saja, begitu. Kemudian nabiyun, ya, wa ma'ahu itsnan, ada seorang nabi yang hadir di padang mahsyar, ya, bersama umatnya yang umatnya beriman itu hanya 2 orang, itu jamaah rahimakumullah. Kemudian ada yang ketiga, pemandangan yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, nanti akan terjadi pada hari kiamat, jamaah rahimakumullah, di padang mahsyar, ya, ketika itu bersama Jibril dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, wa nabiyyun wa laisa ma'ahu ahad, ya, ada seorang nabi yang hadir di padang mahsyar tidak bersama seorang pun yang beriman kepadanya. Dia datang dengan, ya, dirinya sendiri saja hadir di padang mahsyar. Ya, ternyata, ya, tidak ada yang beriman, jamaah rahimakumullah. Ya, makanya Rasulullah SAW bangga kepada umatnya yang pada saat itu memenuhi ufuk, ya, ketika semuanya datang, ya, mengharap dan, ya, berharap datangnya syafaat Rasulullah SAW. Jamaah rahimakumullah, tidak lupa kita juga terus mendoakan saudara-saudara kita yang masih terkena musibah, ya, saudara-saudara kita yang di Cianjur, kemudian yang di Garut, ya, musibah gempa bumi dan musibah-musibah yang lainnya. Mudah-mudahan Allah memberikan mereka kesabaran, kemudian menggantinya dengan yang lebih baik, lantas kita juga diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga, ya, dijaga bumi kita, ya, dijaga dari berbagai macam mara bahaya. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan, ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam bab yang berikutnya membahas tentang sebuah ayat yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin, ya. Membahas tentang wali-wali Allah, orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ternyata di balik itu, jamaah rahimakumullah, ya,
wali para orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala itu ditakut-takuti ya oleh setan supaya ia menjauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, kalau kita lihat ya, Imam Ja'far At-Tahawi, ala inna awliya Allah ya. Sebenarnya siapa wali-wali Allah yang mereka dimusuhi oleh setan, ditakut-takuti untuk tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ciri yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus, ala inna awliya Allah, sungguhnya wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah itu, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, mereka itu tidak takut ya, terkait apa yang akan terjadi kepada mereka, dan mereka walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih. Jamaah rahimakumullah, dan juga tidak dibikin sedih oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya di hari kiamat, di padang mahsyar ya, ataupun di akhirat nanti. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan juga sifat daripada orang yang dikategorikan sebagai wali-wali Allah itu, alladzina amanu ya, dikatakan kekasih Allah, kemudian dikatakan wali-wali Allah itu alladzina amanu wa kanu yattaqun, dan mereka orang-orang yang beriman kepada Allah ya, dengan iman yang benar, wa kanu yattaqun, dan mereka orang-orang yang bertakwa. Ternyata jamaah rahimakumullah, syarat menjadi wali Allah itu, kekasih Allah ya, yang selama ini sering ya dibahas oleh manusia, hanya ada dua. Jadi kalau jamaah Masjid Darussalam ingin menjadi wali Allah, kekasih Allah, hanya ada dua syaratnya. Amanu, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mukmin, wa kanu yattaqun, dan mereka, syarat yang kedua juga harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita seorang mukmin tahu ya bagaimana sifat-sifatnya. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ya, dikatakan seorang mukmin apabila ia mendengar Allah Subhanahu wa taala atau kalimat atau nama Allah disebutkan kepada mereka, bergetar hatinya, bergetar karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat seberapa maksiat yang sudah ia laksanakan, seberapa ketaatan, akankah ketaatannya seimbang dengan kemaksiatan yang ia lakukan, ataupun akankah ketaatannya seimbang dengan nikmat-nikmat Allah yang sudah diberikan kepada mereka. Ya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka bertambah keimanannya. Jamaah rahimakumullah, itu alladzina amanu. Jadi posisi orang-orang beriman itu seperti itu yang akan dikatakan wali-wali Allah Subhanahu wa taala ya. Kita ambil contoh sahabat Abu Bakar As-Siddiq misalkan ya. Jadi sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu enggan, dan juga sahabat itu merasa enggan kalau sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu menjadi imam sholat. Begitu. Karena mengapa? Kalau Imam Abu Bakar As-Siddiq itu menjadi imam sholat kaum muslimin, sholatnya menjadi lama, tidak segera selesai. Ya, tidak selesai-selesai. Bukan karena ayatnya yang panjang sekali dibaca, tetapi tidak seperti itu. Jadi sahabat Abu Bakar As-Siddiq ketika membaca Al-Quran, membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan azab, itu nangis dulu ya. Setelah berhenti menangis, dilanjut lagi ayatnya, ketemu lagi ya ayat-ayat yang bernada ataupun berbicara tentang neraka, itu dia akan menangis lagi, sehingga sholatnya menjadi lama ya. Alladzina amanu ya wa kanu yattaqun. Syarat yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, wa kanu yattaqun, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, taqwa huwa al-khaufu bil jalil. Ketakwaan itu adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang takut kepada Allah itu berbeda dengan takutnya seorang hamba kepada hewan-hewan buas ataupun yang lainnya. Kalau ia takut kepada Allah, dia akan mendekat dengan berbagai macam kebaikan, dengan berbagai macam ibadah. Tapi apabila seorang hamba itu takut kepada
hewan buas ataupun kepada yang lainnya, dia akan lari. Itu bedanya takut kepada makhluk dan takut kepada Khalik. Al-khawfu bil jalil. Kemudian kata sahabat Ali bin Abi Thalib yang berikutnya, wal imanu bit tanzil. Ciri-ciri ataupun penjabaran takwa menurut beliau, wal imanu bit tanzil. Ya, dia menjadikan beriman, ya, hatinya yakin dengan ya kitab-kitab Allah sebagai petunjuk huda, ya, sebagai petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Yakin bahwasanya Al-Qur'an itu adalah petunjuk, tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin. Ya. Kemudian yang ketiga kata sahabat Ali bin Abi Thalib jamaah rahimakumullah, wal qanaatu bil qalil. Ciri-ciri ataupun makna takwa ataupun orang yang bisa mengaplikasikan tersebut dikategorikan sebagai orang yang bertakwa, wal qanaatu bil qalil, ya, adalah orang yang qanaah, menerima, ya, apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun sedikit. Kemudian yang keempat, wal isti'dadu li yaumir rahil, ya. Ciri ataupun makna takwa yang keempat adalah wal isti'dad li yaumir rahil, ya, dia selalu bersiap-siap untuk menemui datangnya kematian atau menemui datangnya hari kiamat. Itu jamaah rahimakumullah. Jadi ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak takut dan mereka juga tidak bersedih. Walladzina amanu wa kanu yattaqun. Dua ya syaratnya, harus beriman kepada Allah dengan yang sebenar-benarnya iman, kemudian juga harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang maksimal. Jadi silakan, ya, kita ukur diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi seberapa iman kita kepada Allah dan seberapa takwa. Kalau pada puncak kondisi maksimal ataupun pada puncak maksimal takwa dan iman, ya, kita adalah seorang wali-wali Allah. Jadi jamaah rahimakumullah, ya, kadang kita salah kaprah, ya. Kalau ada orang yang berbuat aneh-aneh tiba-tiba oh itu sudah wali. Gitu. Kita ini sering seperti itu, latah. Ya. Oh itu wali, oh itu beda. Oh itu derajatnya sudah makrifat. Ya. Itu jamaah rahimakumullah. Derajatnya sudah makrifat, kemudian derajatnya itu sudah menunggangi Allah katanya. Gitu. Alasannya seperti itu. Pernah kami berdiskusi, ya, macam-macam, berbicara panjang lebar tentang makrifat, tentang syariat dan lain sebagainya. Dengan orang tersebut berbicara panjang lebar, ya. Sampai orang makrifat itu kalau sudah menunggangi Allah katanya, sampai seperti itu kalimatnya. Itu jamaah rahimakumullah. Tetapi ketika masuk waktu sholat, ayo sholat, kemudian dia bilang nanti kalau ada waktu. Begitu jamaah rahimakumullah. Nanti kalau ada waktu, loh sekarang kan ada waktunya. Iya nanti dah, kalau ada waktu, kalau ada kesempatan katanya. Kemudian saya bilang, jangan-jangan kamu beralasan berbicara syariat, hakikat, makrifat dan lain sebagainya, mungkin jangan-jangan kamu karena malas sholat sebenarnya, ya. Sehingga seolah-olah, ya, berbicara begitu panjang, berbicara begitu tinggi, ternyata untuk urusan sholat saja, ya, kamu nggak bisa melaksanakannya, gitu. Berbuat aneh dan lain sebagainya. Itu jamaah rahimakumullah, ya. Bahkan menggelari dirinya itu majnun hakiki katanya. Saya ini orang yang gila. Itu jamaah rahimakumullah. Saya bilang seperti itu posisinya. Padahal, ya, kalau kita lihat jamaah rahimakumullah, bagaimana kasih Allah itu kita lihat, gak usah jauh-jauh. Ya, kita lihat sahabat Rasulullah saja dan kita bandingkan nanti sebenarnya seperti apa orang-orang yang, ya, dikategorikan sebagai wali-wali Allah itu. Lihat sahabat, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini sahabat yang mulia. Itu jamaah rahimakumullah. Orang yang didoakan oleh Rasulullah SAW, lemparannya itu tidak pernah meleset. Kemudian orang yang didoakan oleh Rasulullah SAW, doanya tidak pernah tertolak. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk dalam jajaran 10 sahabat yang dikabari gembira oleh Rasulullah SAW masuk surga tanpa hisab, ataupun orang yang dikabari oleh Rasulullah dengan jaminan ia dijamin masuk surga. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas juga adalah seorang, ya, panglima perang, ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, tentu, ya, sahabat Nabi Muhammad adalah orang yang mulia, orang yang utama, ya.
Jamaah rahimakumullah, suatu saat beliau memimpin sebuah peperangan, ya. Kemudian peperangan tersebut pasukannya harus terhenti, ya, terhenti tidak bisa berjalan karena di depannya ternyata ada sungai ataupun ada laut yang menghadang. Sedangkan kita tahu jamaah rahimakumullah di Jazirah Arab, ya, kita tidak, saat itu adalah tempat yang gersang, ya, di Mekah, di Madinah pada saat itu, pada saat Rasulullah SAW hidup, ya, tempat yang begitu gersang. Tapi ternyata pada ekspedisi, ya, peperangan ini sahabat Abi Waqqas yang menjadi panglima pada saat itu sampai pada sebuah tempat yang dimana di situ ada air yang begitu luas, ya, sungai yang begitu luas atau laut yang menghadang jamaah rahimakumullah, sehingga pasukannya terhenti. Pasukannya terhenti, tidak bisa lanjut. Padahal di ujung sana, ya, di sanalah mereka akan bertemu dengan markas, ya, orang-orang Romawi. Sehingga para sahabat bingung, gimana ini, ya, begitu. Melanjutkan, kita akan tenggelam. Sedangkan, ya, kita ini adalah orang gurun pasir yang tidak pernah ataupun yang jauh daripada air, yang tidak pernah terbesit pun untuk berenang, ya. Itu kata para sahabat Nabi. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, yakin, ya, kata sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, kita ini sedang menolong Allah, kita ini sedang menolong agama Allah. Ketika seseorang itu menolong agama Allah, kata Allah, diberikan jaminan yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Ya. Kalau seorang itu sedang menolong agama Allah, dia yakin, ya, kemudian pasti dia akan ditolong oleh Allah, ditolong balik. Kemudian dia dikuatkan pijakannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan risau wahai sahabat-sahabat Rasulullah, karena memang pada saat itu yang beserta Sa'ad bin Abi Waqqas itu juga sahabat-sahabat Rasulullah yang masih tersisa. Jangan takut atau jangan sedih wahai para pasukanku, gitu. Bagaimana kalau kita berjalan di atas air? Oh, gitu. Itu jamaah rahimakumullah. Bagaimana kalau kita berjalan di atas air? Itu. Kemudian dengan penuh keyakinan, ya, pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sahabat Abi Waqqas ini memerintahkan pasukannya untuk berjalan di atas air, dan ia yang mengawali. Langkah pertama tidak tenggelam, langkah kedua tidak tenggelam, langkah ketiga tidak tenggelam, dan langkah-langkah berikutnya juga tidak tenggelam. Kemudian seluruh pasukannya, ya, mengikuti apa yang dilakukan oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Kita tahu profilnya. Itu jamaah rahimakumullah. Makanya kita bilang nggak sembarangan orang berperilaku aneh, itu kan, yang perilaku tidak lumrah, kemudian tiba-tiba dikatakan, oh itu walinya Allah, oh itu beda. Itu jamaah rahimakumullah. Oh itu kita tidak sampai kepada makomnya. Begitu. Pada kalimat-kalimat seperti itu, kita tidak sampai kepada makomnya. Gitu. Oh itu ada amalan-amalan yang tidak kita kerjakan dan lain sebagainya. Itu jamaah rahimakumullah. Makanya kata Imam Syafi'i menjelaskan, ya, kalau ada orang yang bisa terbang, kemudian ada orang yang bisa berjalan di atas air, kata beliau, makanya jangan terlalu gumun. Gumun itu terlalu terperangah, gitu. Tapi lihat dulu, yang berjalan di atas air, bisa terbang dan lain sebagainya, itu lihat dulu bagaimana interaksi dia dengan Allah, bagaimana interaksi dia dengan amalan-amalan ketaatan. Begitu. Jadi tolak ukurnya itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jamaah rahimakumullah. Makanya jangan-jangan ketika disebutkan, oh itu wali tapi tidak sholat, itu, oh itu wali tapi dia banyak melakukan kemaksiatan dan lain sebagainya. Padahal dalam ayat yang tadi disebutkan, ya, yattaqun. Itu yang pertama jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, mari kita lihat sahabat Umar bin Khattab, ya. Mengapa layak dikatakan wali kekasihnya Allah Subhanahu wa taala? Masih berbicara tentang sebuah peperangan yang dikomandoi langsung atau dikomandani langsung oleh sahabat Umar bin Khattab melawan orang-orang Romawi. Biasanya, ya, sahabat itu selalu dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat ketaatan-ketaatan yang dilakukan oleh mereka. Dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
pada salah satu pertempuran yang terjadi antara orang-orang beriman ataupun pasukannya ya sahabat Umar bin Khattab dengan orang Romawi pada saat itu, berbulan-bulan pengepungan itu ternyata ya pengepungan itu tidak tembus. Jamaah rahimakumullah, benteng musuh itu masih kokoh. Benteng musuh itu masih kokoh, jamaah rahimakumullah, tidak tembus. Biasanya untuk beberapa saat itu dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Umar bin Khattab itu lihat kok persediaan makanan sudah mulai menipis begitu. Kemudian para sahabat-sahabat Nabi juga sudah mulai agak ada pesimis, menang nggak ya begitu. Kemudian akhirnya berpikir keras, sahabat Umar bin Khattab itu berpikir keras, ada apa ini? Kenapa tidak segera dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian pada malam harinya setelah berbulan-bulan Umar bin Khattab mengepung benteng musuh tersebut, setelah itu beliau berpikir, ya, beliau itu ya bermuhasabah, kira-kira ada apa? Kemudian setelah paginya, setelah bermuhasabah, introspeksi diri, kemudian sahabat Umar bin Khattab mengatakan kepada para pasukannya, kemaksiatan apa yang dilakukan oleh kalian atau sebagian di antara kalian sehingga pertolongan Allah itu tidak segera hadir? Kemaksiatan apa sehingga pertolongan Allah itu tertunda, tidak segera menyapa kita? Itu jamaah rahimakumullah, kata Umar bin Khattab kepada para ininya. Diperiksa, apa kemaksiatan yang dilakukan oleh para sahabat? Kira-kira apa? Bingung sendiri. Ternyata setelah diperiksa, dicek, ya, ada sunnah Rasulullah SAW, ya, yang sebagian pasukan itu tinggalkan. Ternyata sunnah bersiwak. Jamaah rahimakumullah. Sunnah yang menghambat kemenangan itu datang. Kata Rasulullah, laula nasyukka ala ummati, seandainya tidak memberatkan untuk umatku, aku akan memerintahkan umatku itu setiap kali sholat itu untuk bersiwak. Ada sunnah yang ditinggalkan, ya, beberapa kaum muslimin, ya, bukan bermaksiat, ada sunnah yang ditinggalkan. Setelah itu Umar bin Khattab mengatakan besok pagi, ya, kalau sholat subuh seperti biasa bersiwak. Kemudian ketika pagi-paginya sebelum kita menyerang lagi, semuanya ambil dahan-dahan siwak untuk bersiwak masing-masing begitu. Jamaah rahimakumullah, akhirnya ketika mempraktekkan sunnah Rasulullah itu, ya, yang ditinggalkan, yang sempat ditinggalkan, ini bukan kemaksiatan tapi sunnah yang sempat ditinggalkan oleh kaum muslimin, oleh sebagian pasukan kaum muslimin, ya, tiba-tiba saja Allah itu memenangkan pasukan Umar bin Khattab tanpa berperang begitu. Jadi ketika pagi-paginya para sahabat itu semuanya serentak mengamalkan sunnah Rasulullah berupa siwak itu, mengambil batang-batang yang ada, karena bersiwak itu tidak diharuskan menggunakan pohon siwak, ya. Batang-batang apa saja yang itu bisa digunakan siwak dan itu tidak melukai mulut atau gusi, itu diperbolehkan, jamaah rahimakumullah, ya. Saya pernah punya teman dari daerah Afrika itu, jadi kalau kehabisan siwak itu mengambil potongan bambu yang dilunakkan dijadikan, ya, gantinya siwak dipakai. Itu jamaah rahimakumullah. Jadi ketika melihat itu semuanya, pasukan ataupun orang-orang Romawi, musuh pada saat itu yang sedang berjaga-jaga, itu semuanya ketakutan dan terkejut. Apa kata mereka? Pasukannya Umar sudah mengasah gigi mereka, katanya. Giginya sudah diasah. Mau diapakan kita ini, katanya. Gitu. Jangan-jangan kita mau dilahap habis. Pagi-pagi aja mereka sudah mengasah giginya. Itu jamaah rahimakumullah. Dengan sendirinya ketakutan. Biasanya kalau orang mau berperang itu yang diasah pedangnya. Ini pasukannya Umar bin Khattab pagi-pagi bukan hanya pedang yang diasah, giginya pun diasah. Itu. Sebab perawi kisah ini menambahkan seperti itu. Akhirnya mereka ketakutan. Itu jamaah rahimakumullah. Kalau kita berkaca, ya,
Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ya pantas aja mereka itu tidak pernah sedih, tidak pernah takut, karena memang kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam At-Tahawi dalam kitabnya menjelaskan, wal mu'minuna kulluhum awliyaur rahman. Orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin itu semuanya adalah wali-walinya Allah. Ya. Wa akramuhum indallah ata'uhum wa atba'uhum lil Qur'an. Dan yang paling dicintai oleh Allah dan yang paling mulia di antara mereka adalah mereka yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang paling mengikuti apa yang diperintahkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah, ya. Itu ciri-cirinya jamaah rahimakumullah. Bahkan jamaah rahimakumullah, dari saking wali Allah, kekasih-kekasih Allah ini istimewa, man adzali waliyan faqad adantuhu bil harbi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Barang siapa yang menyakiti wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh mereka sudah mengumumkan peperangan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu jamaah rahimakumullah. Analogi sederhananya jamaah rahimakumullah, orang yang taat kepada Allah itu, orang yang dekat kepada Allah itu seperti anak kecil yang begitu taat kepada kedua orang tuanya. Analogi sederhananya, tidak pernah membantah, kemudian dia sopan dan begitu tawaduk di hadapan orang tuanya. Tidak usah ia meminta, semuanya sudah dengan senang hati orang tuanya itu sudah memberikan apa yang ia inginkan. Bahkan kalau perlu tidak usah ia meminta, orang tuanya sudah paham. Ketika ia melirik sesuatu, orang tuanya ngerti kalau anak ini barangkali menginginkan. Begitu juga seorang mukmin, jamaah rahimakumullah. Ketika begitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak usah meminta. Isi hatinya pun sudah didengar oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipenuhi. Karena di dalam lanjutan hadis tersebut, aku yang akan menjadi tangannya, aku yang akan menjadi matanya, dalam bahasa kiasan jamaah rahimakumullah. Aku yang akan menjadi kakinya, dalam bahasa kiasan, kata Allah Subhanahu wa taala, dari saking dekatnya. Begitu. Tetapi sebaliknya jamaah rahimakumullah, ketika seorang anak itu tidak taat kepada kedua orang tuanya, kemudian tidak mengindahkan apa yang diperintahkan oleh orang tuanya, meminta es krim saja itu tidak dikasih jamaah rahimakumullah, sulit. Begitu. Kalau perlu mungkin orang tuanya akan mengatakan, jangan beli es krim nak, es krim itu pahit. Begitu. Jangan beli es krim nak, es krim itu pahit, gak enak katanya. Makanya seringkali kita mendapati doa-doa seorang hamba itu tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena kemaksiatan ataupun barang-barang haram yang masuk ke dalam tubuh kita jamaah rahimakumullah. Permintaan-permintaan itu tidak segera dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata doa kita ini tidak sampai ke langit, tertolak karena barang-barang haram yang masuk ke dalam tubuh kita. Itu. Yang kita anggapnya itu biasa-biasa saja jamaah rahimakumullah. Berbeda dengan orang-orang terdahulu, ketika Imam Ahmad, Abdullah ibn Mubarak mendapati ada harta ghanimah yang jatuh ke sebuah laut, kemudian ia memutuskan dirinya untuk tidak makan lagi ikan laut. Ia mengatakan, aku takut ikan-ikan yang ada di laut ini memakan harta ghanimah yang belum dibagikan, karena itu adalah harta yang haram statusnya sebelumnya dibagikan. Sampai seperti itu tingkatan mereka-mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya ingin memberikan kabar kepada orang-orang setelahnya, bahwasanya orang-orang yang dikatakan wali Allah itu tidak sembarangan loh. Begitu. Tidak asal berbuat aneh yang itu yang tidak biasa dan tidak lumrah di kalangan manusia, tiba-tiba langsung dicap sebagai wali Allah.
tidak asal berbuat hal-hal yang ya gila kemudian langsung dibilang ya tiba-tiba itu walinya Allah. Tidak, jamaah rahimakumullah. Ternyata mereka punya kualifikasi tersendiri. Alladzina amanu ya wa kanu yattaqun ya ata'uhum lillah, kemudian wa atba'uhum lil Quran. Jamaah rahimakumullah, itu tadi pembahasan tentang ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini nasihat kepada saya pribadi, kemudian kepada jamaah ajakan sebagai muhasabah. Mudah-mudahan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf apabila ada salah dan khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.